Assalamualaikum Bu Orin. Waalaikumsalam, Bu Tina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan ya, Ya, bahwa saya Ibu Orin. Ibu Orin yang Dia ini adalah sebagai guru yang akan diobservasi, tuh. dan Ibu Karina guru yang akan mengobservasi atau observer Ya. dari kegiatan pembelajaran Bu Orin yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Selasa ya, Ya. jam ke-5 dan ke-6, tepatnya jam 10 lewat 20. Baik Ibu Orin, dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih atas kesempatannya waktu Bu Orin yang diluangkan untuk kita. Ya. Hari ini kita akan mengadakan pra-observasi pembelajaran. Baik, Bu Tina. Oke, nah dalam pra-observasi ini Ibu akan bertanya tentang beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Selasa depan. Boleh. Yang pertama tentang topik pembelajaran Bu Orin. Topiknya apa nih nanti? Oke, Bu Tina, Selasa depan, insya Allah topik kita itu teks cerita inspiratif. Ya, Teksnya ini sudah ada ya. sudah ada. Baik, setelah topik tentu adanya tujuan pembelajaran. Betul. Nah, tujuan pembelajaran Ibu Orin nanti kira-kira apa nih? Dalam teks inspiratif ini, tujuan pembelajaran kita adalah mengenal dan mengidentifikasi struktur dari cerita inspiratif, sehingga nanti ananda kita ketika diberi penggalan sebuah cerita, mereka sudah tahu, oh ini struktur teks cerita inspiratif bagian yang ini. Itu mengidentifikasi. Oh, identifikasi. Betul. Identifikasi ya. Iya, Berarti anak diharapkan mampu nanti menentukan struktur. betul, menentukan struktur cerita inspiratif. Baik. Nah, dengan adanya tujuan pembelajaran ini, tentunya ada rancangan metode yang akan Ibu Orin gunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Nah, metode pembelajaran itu kira-kira apa, Bu Orin? Kali ini kita menggunakan metode pembelajaran kooperatif, di mana kita menggabungkan diskusi dengan inquiry. Sebelum kita adakan diskusi, ananda kita ini, Bu Tina, sudah kita lakukan teks diagnostik awal dengan beberapa pertanyaan, sehingga sudah dianalisis dan nanti akan kita kelompokkan ketika pembelajaran. Kita bagi mereka ke dalam kelompok yang heterogen, di mana nanti ada anak low, middle, dan high. Jadi dengan harapan anak high bisa membantu middle, middle juga bisa membantu anak yang low. Jadi di sini kelompoknya heterogen ya. Iya, heterogen. Kelompok ini ditentukan dari hasil diagnostik awal. Betul, diagnostik awal yang dilakukan dengan 5 soal. 5 soal. Iya. Artinya diagnostik pembelajar ya, Iya. diagnostik yang menanyakan tentang materi sebelumnya. Materi yang akan ya betul. Yang sebelumnya, setelah itu kita rangkum juga, kita berikan sedikit materi yang akan kita pelajari, sehingga nanti kelihatan sejauh mana nanda kita ini sudah tahu dengan materi ini atau belum. Oh, gitu. Luar biasa sekali ya Bu Orin ya. Jadi di sini ada metode diskusi, Iya. kemudian menemukan sendiri atau inquiry. Betul. Nah, tentunya Bu Orin punya area pengembangan khusus nih yang Iya. akan dicapai nanti. Kira-kira area pengembangan Bu Orin ke depannya tentang apa nih? Area pengembangan kita ada 2 fokus, Bu Tina. Yang pertama itu di pengetahuan. Kita fokusnya ke menyimak dengan membaca. Kenapa? Seperti yang kita tahu, Indonesia ini kan darurat membaca, sehingga Bu Ori maunya nanda kita ini ada motivasi, ada niat lebih untuk membaca. Kita menumbuhkan minat baca lah. Fokus yang kedua itu di bagian menulis dan berbicara. Dulu Miss Ori sudah cobakan di teks cerpen, itu kita bikin cerpen cerita pendek, itu alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 60 cerpen, dan nanti insya Allah akan kita bukukan. Oh, luar biasa sekali ya. Jadi di sini anak nantinya kita berharap mereka cinta akan membaca ya. Betul. Kemudian juga mampu berbicara ya, Iya. mengungkapkan kembali apa Iya, yang dia betul. baca. Luar biasa sekali. Nah, untuk mencapai area pengembangan, mencapai tujuan ya, tentunya Bu Orin punya strategi untuk mencapainya. Strateginya bagaimana ini? Apa yang sudah disiapkan? Untuk cerita inspiratif kita sudah ada modul ajar. Di dalam modul ajar sudah ada LKPD, Bu Tina. LKPD ini kita sudah desain sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi ada untuk anak yang low dengan kode merah, ada kode kuning untuk anak yang middle, ada kode hijau untuk anak yang high. Selain itu kita sudah berikan kita berikan dan siapkan pertanyaan pemantik
pertanyaan untuk kita anggapnya umpan apa pancingan, sehingga anak nanti bisa lebih aktif ketika belajar. Setelah itu kita juga melakukan model pembelajaran PBL dengan metode diskusi. Jadi ada beberapa strategi yang sudah kita siapkan dengan harapan anak-anak kita ini ketika belajar itu lebih semangat dan lebih pembelajarannya lebih efektif. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi di sini sudah disiapkan LKPD, Sudah. kemudian modul ya. Iya. Yang mana LKPD ini sudah terbagi 3 Iya, ya, betul. kelompok ya, luar Iya. biasa sekali. Nah, terima kasih Bu Orin, mungkin untuk pra observasi ini itu saja dulu yang ikut tanyakan. Semoga nanti di saat pelaksanaan pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan juga tercapai apa yang diinginkan. Amin. Baik. Terima kasih Bu Orin. Ya, Sampai terima kasih jumpa di waktu juga. observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Siap. Berdoa mulai. Ucapkan salam. Nah, kita akan lanjutkan pelajaran teks. Silakan dengarkan absennya. Absen pagi sudah diambil? Sudah. Oh, sudah. Nah, dengarkan absennya. Air Langga, Ini. Azahra, Cecilia, Davi, Faizul Hanif, Vanessa, Fatimah, Hafiz Dosi, Hamza, Hazel, Zaide, Kansa, Latifah Yudia, Nisha, Abi Akbar, Rashid, Nabila, Najwa Amelia, Nafula, Naufal Ilmi, Naufal Rehan, Puspa Risma, tidak ada kapan. Putra Kencana, Kori, Ahmad Umar Raja Ilyas, Riana, Rishadi Alfa Seri, Valencio, Zio. Berarti yang hadir hanya Puspa Risma. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini tentang struktur dari cerita teks inspiratif, kemarin kan kita sudah belajar apa itu cerita inspiratif, cerita yang memotivasi. Pak, ada yang tahu apa itu cerita inspiratif? Cerita yang mengajak atau memberi motivasi kepada si pembaca. Apakah dia lebih dari 10.000 kata? Ya. Apakah dia lebih dari 10.000 halaman? Tidak. Kalau yang lebih dari 10.000 kata itu namanya Kalau ini hanya cerita inspiratif. Tujuannya apa? Mengajak seseorang Untuk berubah. dan memotivasi seseorang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hari ini kita akan belajar struktur teks inspiratif. Sebelum kita belajar, lihat bagikan LKPD yang ada di modul. Silakan.
Dan struktur terinspirasi, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah struktur teks. Ketika kamu mempelajari ini, kamu hendaknya mengenal dan mengetahui struktur dari teks. Kalau cerita itu ada struktur, pasti ada. Ya kan? Tidak ada struktur, tidak akan terbangun sebuah cerita. Jadi tujuannya apa? Untuk mengenal dan mengetahui struktur dari cerita. Teks. Nah, kita mulai ya. Nah, teks inspiratif. Ada berapa strukturnya? Ada 5. Nah, yang pertama ada orientasi itu apa? Pengenalan. Apa lagi? Pengenalan siapa? Pengenalan. Tema. Pengukuhan bisa? Bisa. Gambaran umum dari pengukuhan. Jadi di dalamnya ada tokoh, ada pengukuhan, ada tema, dan ada latar. Biasanya orientasi ini kita temukan pada paragraf awal atau paragraf 1. Jadi ini akan kamu temukan di paragraf pertama. Isinya tentang siapa? Apa lagi? Apa lagi? Tema. Nah, berarti sudah tahu. Yang kedua ada apa? Komplikasi. Dalam sebuah cerita yang dihadirkan oleh seseorang, pasti ada sebuah permasalahan. Baik itu permasalahan yang biasa saja sampai permasalahan yang luar biasa. Permasalahan ini akan kamu temukan di komplikasi. Jadi di sini ada permasalahan. Muncullah sebuah permasalahan atau muncul permasalahan atau konflik. Nah, setelah muncul permasalahan, kalau sudah ada masalah, apa yang harus kamu lakukan? Ada solusi. Di sini akan kita bikin evaluasi. Di evaluasi ini apa yang ada? Cara penyelesaian. Nah, sudah ada 3. Sudah ada orientasi, sudah ada komplikasi, sudah ada evaluasi. Keempat ada resolusi. Nah, apa bedanya resolusi dengan evaluasi? Tindakan. Kalau evaluasi itu masalah yang muncul, baru muncul juga. Perbedaan evaluasi dengan resolusi. Angkat kalau evaluasi ide untuk pemecahan masalahnya baru. Kalau resolusi sudah tindakan. Berarti kalau ini masih ide, berarti ini sudah tindakan untuk penyelesaian masalah. Yang terakhir ada siapa yang tahu apa itu koda? Biasanya amanat ini tersurat atau tersirat? Tersirat atau tersurat? Ada sebagian yang tersirat. Artinya tersirat ini kamu harus baca dulu, kamu pahami, baru kamu mengambil amanatnya atau moral value yang kamu ambil dari cerita. Ada juga yang tersurat. Tapi ketika kamu sudah beranjak menuju ke kelas 9, biasanya kodanya itu sudah tersirat.
Kamu sudah harus memahami, kamu sudah harus menggunakan insting kamu harus sudah menggunakan pemahaman kamu dalam membaca, sehingga kamu mengetahui apa itu amanah. Jadi ada berapa? 5. Apakah 5 ini selalu ada? Kalau tidak ada orientasi, tahukah kamu siapa tokoh-tokohnya? Kalau tidak ada komplikasi, apakah ceritanya menjadi lebih seru? Kalau tidak ada resolusi, bisakah kamu memecahkannya sendiri? Jadi alangkah bagus dan baiknya jika struktur ini semua saling berkaitan satu sama lain. Sampai di sini, siapa yang tidak paham? Nakula paham? Ada berapa Nakula? 5. Ada 5. Apa saja Nakula? Orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi pada. Mantap. Ada 5. Yang 5 ini tidak boleh lupa. Dia menjadi satu paket kesatuan. Kalau benar-benar mengerti, coba lihat LKPD-nya halaman 45. Di sana ceritanya tentang apa? Perjuangan seorang ibu dan gerobak kehidupan. Coba baca dalam waktu 5 menit, tentukan strukturnya. Baca 5 menit, tentukan strukturnya. Iyalah. Ada kayak koreknya. Sudah selesai membaca? Sudah? Nah, coba kita lihat paragraf pertama itu strukturnya apa? Orientasi. Tuh, karena ada si tokoh dan ada latarnya dan bagaimana ketokohan. Paragraf kedua, komplikasi. Muncul sebuah masalah karena dia kekurangan, karena dia tidak mampu, sehingga dia jarang makan dan sering kelaparan. Nah, paragraf ketiga apa? Resolusi. Karena ini langsung diindahkan ya, karena ibunya langsung bekerja, tidak masalah. Tidak ada evaluasi digabungkannya dengan resolusi, tidak masalah. Dan yang terakhir ternyata ada apa pesannya?
Tidak ada di dunia ini tidak mau hidup serba kesulitan. Jika kamu ingin merubah nasibmu sendiri, maka Allah akan merubah. Dia akan merubah nasibnya. Tapi kalau kamu tidak mau merubah nasib kamu sendiri, berarti Allah juga tidak akan merubah. Makanya tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Kalau kata Allah kun fayakun, jadi itu. Azel itu kan jadi orang kayu, kun fayakun gitu. Kenapa jadi orang kayu Azel? Amin. Silakan buka LKPD kamu halaman 48. Ya. Yes. Yes. Azel 48. Ya. Oke. Kelompok Azel, Nakula, Cecilia, kerjakan objektif halaman 48 dan 49. Ya. Kelompok Noval, Azra, Misha dengan Hafiz Gausi, kerjakan esai halaman 50. Siapa yang objektif? Kelompok siapa? 1, 2, 3. Yang esai ada berapa kelompok? 4. Miss berikan waktu 10 menit untuk menyelesaikannya. Tadi teman-temanku, Nanti akan kita bahas bersama. Setelah kita bahas tugas kelompok, nanti baru ada tugas individual, oke? Kerjakan dulu 10 menit. Dia tuh kayak berhati-hati, dia teman-temannya udah bilang juga kan hati-hati. Gue gak Cina sih jawabnya. Cina sih berhati-hatilah dimanapun dan kapanpun. Cuman Apakah dia menerima 5.000 ini? Orientasi tentang peristiwa. Cuma lihat, kalau abstraksi tidak mungkin dia setelah aplikasi. Dia harus di depan. Ya, nah, kita harus lihat orientasi, komunikasi, resolusi dan kode. Apa yang hilang di C? Kode ada di C ini. Apa yang hilang? Evaluasi tidak ada. Kalau D? Orientasi, komunikasi, perubahan peristiwa, resolusi ada. Orientasi, perubahan peristiwa. Oh, ini ada evaluasi kalau yang A. Berarti yang mana yang mendekatin? D. Kok C? D ya. Yes. Mata. Coba lihat nomor 1. Nomor 1 ini isinya apa? Apakah itu orientasi pengenalan? Apa? Kenapa komplikasi? Nah, katanya Umi, aku malu kepada Allah, dia hanya menerima 5.000, tapi begitu bersyukurnya kepada Allah. Berarti itu termasuk masalahnya tidak? Karena dia tidak bersyukur. Nah, itu. Nah, berarti Resolusi. Kode di sini dia mengakhiri kalimatnya dengan suara yang terbata-bata. Berarti masih dalam satu dialog itu. Mantap Pak. Nextnya. Nah, yang menjadi orientasi apa? Orientasi sudah mulai dua tuh sudah mulai dia kan, setelah sampai di tempat tuh sudah mulai dia meniti ada komplikasinya. Nah, evaluasinya di mana? Ini di mereka tiga yang dialog ini. Dialog. Oh, dimulainya pembicaraannya ya. Dimulai
mulainya pembicaraan untuk mencari ide memecahkan masalah. Oh, resolusinya di mana? Pas dia profesornya mati. Salah satu. Ada profesornya mati. Mana? Hah? Jadi diejek balik. Soalnya ada yang menerkam kapal itu, jadi ya profesornya nggak bisa berenang. Jadi itu dari resolusi. Yang koda ada, tak tersirat. Coba kita tahu. Dialah kodanya bikin sendiri. Satu itu komplikasi. Kalau dua resolusi. Kenapa disebut tidak koda? Karena dia tidak ada, karena dia belum menyampaikan pesannya masih tersirat, ya kan, tersirat. Coba lihat ini, yang membedakan, apakah di cerpen tidak ada koda? Tidak. Apakah yang objektif? Apakah di cerpen ada koda? Ada, tapi tersirat. Itu beda apa? Ada resolusi. Apa bedanya? Klimaks nggak ada. Di cerpen itu ada apa? Ada orientasi, ada. Sama kayak komplikasinya. Komplikasi. Klimaks ada. Masalah, tapi kan beda. Makanya. Tapi mana isinya? Klimaks. Ini yang dia komplikasi ada, resolusi ada, koda pun dia ada. Kan kalau inspiratif juga tidak tertulis, tuliskannya tapi kan dia tersirat saja. Jangan marah. Oke, baiklah, kita akan bahas mulai dari objektif yang akan dibahas oleh kelompok Cecilia. Kepada kelompok Cecilia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kelompok kami akan membahas soal objektif dari nomor 1 sampai 5 yang akan dibacakan oleh Cecilia. 1. Paragraf nomor 1 tersebut merupakan bagian B. Komplikasi. 2. Paragraf nomor 2 tersebut merupakan bagian C. Resolusi. 2 ini yang termasuk struktur cerpen inspiratif adalah C. Orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. 4. Pelajaran hidup yang dapat dipetik dalam cerita tersebut adalah C. Berhati-hatilah di manapun dan kapanpun. 5. Pada zaman dahulu, ada seorang anak laki-laki, dia cerdas, berbakat, dan tampan. Penggalan teks tersebut merupakan contoh bagian dalam teks inspiratif. G. Orientasi. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari kelompok? Ya. Kalau nomor 2 jawabannya resolusi. Kedua, saya akan menjawab pertanyaan lancar. Disebut resolusi karena di sana nggak ada unsur amanat. Apa tidak ada unsur amanat? Amanatnya tersirat. Ada lagi pertanyaan? Beri tepuk tangan untuk kelompok Cecilia. Untuk yang esai akan Valen. Kepada Valen dan teman-teman silakan. Untuk soal selesai bangsa nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh Agni. Kalau saya tulisan pada bagian si ada pada satu
pada bagian konstruksi ada pada tingkat 2. Itu soal nomor 3 dan 4 yang dijawab oleh Ilyas. Struktur tekstil inspiratif pada bagian konstruksi terdapat pada paragraf 3. Struktur tekstil inspiratif pada bagian konstruksi terdapat pada paragraf 4. Itu soal nomor 5 yang dijawab oleh kalian. Nomor 5, tentukan struktur yang inspiratif pada bagian benar. Jadi bagian benar atau makna yang tersirat adalah jangan menghina kekurangan orang lain karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Jangan menghina kekurangan orang lain karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Setuju dengan kode yang disampaikan oleh kalian? Ada yang lain? Ada yang lain kodenya? Tidak. Tidak. Sama. Cara penyampaiannya apa? Mirip. Apa Azra? Bacakan. Kode Azra apa? Tidak boleh meremehkan orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh meremehkan Tidak boleh meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak punya suatu skill atau tidak punya suatu skill atau kemampuan. Jadi jangan meremehkan orang lain. Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Di setiap kelebihan pasti ada sedikit kekurangan. Jadi jadilah diri kamu sendiri. Coba beri tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Jadi dia Anda semuanya, berarti kita sudah bahas tugas kelompok, sudah kita bahas tugas individu, ya kan? Tentang struktur teks inspiratif. Dan setelah kamu mempelajari ini, kamu jadi tahu nggak strukturnya? Ada berapa? 5. Apa saja? Setelah ini tidak boleh lupa lagi. Kenapa? Jika kamu lupa, ketika ada sebuah teks, kamu bingung. Apa? Kita bisa tahu. Dari tidak tahu jadi tahu. Dari yang tidak paham jadi paham. Jadi paham. Ya kan? Dari yang tadinya kamu ngaku sini bu aku ini sudah mendapatkan ilmu, ucapkan Oke, baik Mas. Akan kita lakukan evaluasi dari pembelajaran kita yang tadi. Gunanya apa? Untuk memperkuat apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Nah, soal yang pertama. Gak usah buat soalnya. Buat nama ya toh. Sudah? Di manakah, di bagian struktur manakah kamu menemukan tokoh, latar, dan watak yang ada dalam sebuah cerita? Satu. Di bagian struktur manakah kamu menemukan watak, tokoh, dan latar dalam sebuah cerita? Watak, latar, Tokoh dalam sebuah cerita ini. Dan soal nomor 2. Coda adalah bagian struktur dari cerita inspiratif yang berisi apa kan dia? Coda adalah bagian struktur cerita teks inspiratif yang berisi jangan dibuat soal. Struktur dari teks inspiratif. Berapa jumlahnya? Berapa jumlah struktur dari cerita inspiratif? Ini dijelaskan. 4. Silakan dikumpulkan. Sebelum selesai, sudah dikumpulkan. Biar tidak ada yang curang, langsung kita bahas. Sudah dikumpulkan dulu, baru dibahas. Kumpulkan dulu, baru kita bahas. Sudah? Silakan dulu. Vanessa? Kermis? Ya, silakan dulu. Kita bahas terlebih dahulu.
Satu. Oke. 61. Assalamualaikum Bu Orin. Waalaikumsalam Bu Tina. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan pasca observasi ya dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita ditemani oleh Ibu Dina Marini MPD ya sebagai pengajar praktik kita. Kemudian saya juga memperkenalkan diri, saya dari Pertina sebagai yang observasi dan Ibu Orin Justus ya sebagai yang diobservasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pasca observasi. Tentunya Ibu sebagai yang mengobserver atau sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Orin. Bersedia Bu Orin ya? Bersedia. Terima kasih ya Bu Orin. Yang di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu setelah kita melaksanakan proses pembelajaran kemarin di kelas, bagaimana perasaan Bu Orin saat melaksanakan dan setelah melaksanakan pembelajaran yang dilakukan? Benar-benar perasaannya alhamdulillah luar biasa, senang sekali. Kalau ditanya kenapa, beberapa mungkin nggak beberapa ya, hampir semua anak kita ini terlibat aktif dengan diskusi, dengan mengidentifikasi struktur yang kita berikan. Jadi terlihat anak-anak yang aktif, mereka berpartisipasi, melakukan rekan balik, sehingga suasana kelas seperti itu. Alhamdulillah, artinya sudah ada keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Oke Bu Orin, dalam proses pembelajaran tersebut tentunya ada kelebihan yang sudah diraih, kemudian juga tentunya ada hambatan ya yang terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah kira-kira menurut Ibu Orin apa kelebihan yang didapatkan dan juga hambatan yang mungkin terjadi? Kita bertindak dalam sebuah kelebihan tentu saja ada kekurangan ya. Nah, berdasarkan apa yang kita tampilkan kemarin, itu kelebihannya yang pertama adalah kita itu luar biasa memberikan umpan balik atas semua pertanyaan yang kita berikan. Kenapa? Pada awal pembelajaran sebelumnya kita sudah melakukan tes diagnostik awal, sudah kita berikan beberapa soal. Nanti soal itu yang mengerti apa sih yang kita pelajari di hari berikutnya, sehingga mungkin anak-anak kita ini sudah belajar, mereka dari kita akan belajar teks diskusi nih, berarti harus membaca, sehingga anak terlibat aktif dengan kita luar biasa. Ada umpan balik yang diberikan setelah kita bertanya, mereka memberikan umpan balik sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ada juga hambatan yang bertindak dari hampir semua yang aktif, tentu saja ada yang tidak. Yang tidak ini kenapa? Mungkin yang pertama kalau bisa kita lihat anak yang praktek ini adalah ya sebetulnya ada yang aktif, cuma dahulu pemberian reward ini kan kita belum tahu ya, kita belum tahu awalnya pemberian reward ini ada kalanya tidak baik itu ya, sehingga ketika masuk ke kelas kita bisa menjawab pertanyaan, nanti diberikan hadiah, nanti misal kasih ini ya, sehingga anak yang tadi aktif nggak ada hadiahnya ini, wajar saya malah menjawab, jadi mereka kurang motivasinya, jadi less motivation. Jadi itulah hambatannya terhadap anak-anak yang tadinya aktif, entah kenapa karena tidak ada reward, tidak dimiliki reward jadi aktif. Oke, terima kasih Bu Orin. Yang memang betul ya Bu Orin ya, karena tidak selamanya reward itu berpengaruh baik kepada anak. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, ada masanya reward itu tidak berpengaruh positif ya. Mudah-mudahan nanti ada solusinya ya. Nah dari kendala itu Bu Orin ya, tadi cuma sedikit sekali ya kendalanya, mudah-mudahan nanti bisa diatasi. Bagaimana kira-kira langkah Ibu Orin dalam mengatasi atau apa hal yang akan dilakukan untuk hambatan ini? Yang pertama, saya selaku guru selalu memberikan motivasi bahwasanya ada pun dan tidak ada reward yang diberikan oleh seorang guru, itu kamu harus tetap memotivasi diri sendiri untuk belajar. Kenapa? Yang pertama, saya selalu ajarkan, belajar itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Ada dengan tidak ada dengan reward, kamu tuh penting, belajar itu penting. Kenapa? Dengan belajar itu nanti motivasi kamu akan terbangun, kamu akan menjadi orang yang seperti ini, kamu akan menjadi orang yang lebih sukses. Yang pertama itu selalu ditanamkan kita, bahwasanya tidak selamanya pemberian reward ini ketika diberikan reward kamu baru menjawab apa yang diberikan. Yang kedua, misalnya tanyakan begini, ketika ada guru bertanya,
itu setidaknya kamu harus menjawabnya. Kenapa? Dari sana guru bisa melihat anak ini sudah mengerti dengan pembelajaran yang diberikan atau belum mengerti kah? Jika belum mengerti, kita bisa mencari sama-sama solusinya. Di mana kamu terkendalanya di sini, di mana kamu susahnya di sini. Jadi dua hal itu yang paling penting ditanamkan. Oke, terima kasih Bu Orin. Kalau bisa Ibu menangkap di sini, artinya Bu Orin memberikan bagaimana cara mengelola diri atau manajemen diri ya. Iya. Kemudian juga bagaimana sosial emosional yang mempengaruhi agar pembelajaran itu bisa. Karena dari dari dulu kan Iya. Oke, bagus Bu. Nah, dari tadi kita sudah membicarakan masalah anak sudah aktif ya, sudah lumayan banyak yang aktif. Nah, kalau menurut Bu Ori nih, kira-kira keberhasilan yang sudah dicapai dalam proses pembelajaran ini sudah berapa persen? Dan kemudian apakah Bu Ori sudah puas dalam proses pembelajaran ini? Kalau dikatakan sudah puas, alhamdulillah cukup puas gitu kan. Kalau kita beri pertama, kalau itu mungkin hanya sekitar 85%. Tadi kan karena ada angkatan, kita akan berikan 15%. Nah, angkatan itu nanti akan kita carikan solusi. Oke. Nah, bagaimana nih rencana tindak lanjut Bu Ori ke depannya dalam proses pembelajaran ini? Rencananya begini, bagaimana untuk rencana tindak lanjutnya? Kemarin kan kita sudah melakukan tes deteksi awal, kita kelompokkan anak secara heterogen. Kita kelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan. Ada yang low, ada yang high. Sehingga yang high bisa menjadi middle juga bisa menjadi yang high, begitu juga dengan yang high. Diferensiasi. Besoknya rencana misalnya kita akan combine-kan, akan dikombinasikan kemampuan belajar dengan gaya belajar kan soalnya dalam kita ini ada gaya belajarnya yang tidak estetik, ada yang visual itu nanti di pelajaran selanjutnya di teks inspiratif. Misalnya anak kita ini kelompok ini kita lakukan dengan estetik, kita berikan mungkin semacam games, mereka membaca, nanti ada gamesnya tentang cerita inspiratif. Nanti yang kelompok sini karena dia misalnya visual, untuk kita berikan potongan video pendek cerita-cerita inspiratif sehingga dia bisa menonton di laptopnya. Nanti audio visual nanti kita juga perdengarkan dengan kita pertontonkan juga hal yang sama sehingga mereka ini dia dapat mendapatkan suatu pelajaran sesuai dengan kemampuan. Jadi kita kan tidak bisa sama rata kan karena kita diferensiasi itu. Iya. Jadi mereka ini berjalan sesuai dengan kemampuan dia, dengan kapasitas dia gitu. Artinya ini pembelajaran diferensiasi dalam hal diferensiasi prosesnya lebih difokuskan lagi. Oke. Kapan kira-kira mulai dimulai? Insya Allah setelah lebaran itu belajar di rutina itu kita akan susun karena teks terakhir kita itu teks inspiratif jadi akan kita susun. Sudah sebenarnya videonya sudah ada potongan-potongannya akan cetak yang dia. Tapi nanti kan kita lakukan di teks awal jadi cerita inspiratifnya ini bisa kita lakukan. Iya, oke. Baiklah Bu Oren, dari kegiatan yang kita lakukan sampai kita pada tahap akhir yaitu tahap kesimpulannya. Dari awal kita sudah melaksanakan pra pembelajaran, kemudian observasi di kelas, sampailah kita pada pasca observasi. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu Oren simpulkan dari kegiatan kita ini? Baiklah Bu Tina, dari kegiatan observasi ini yang dapat disimpulkan yang pertama itu bagaimana cara seorang menjadi guru yang lebih baik lagi yang berpihak kepada siswa dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Kenapa? Kita tidak bisa menuntut anak-anak kita ini menjadi apa yang kita mau, tapi mereka menjadi diri mereka sendiri dengan kemampuannya sendiri. Jadi dengan kata lain, sebelum anak ini kita ajarkan, sore tentu saja belajar terlebih dahulu dengan guru yang persiapan matang, dengan guru yang luar biasa kreatifnya, maka akan melahirkan peserta didik atau siswa yang juga kreatif dan mereka dapat mengambil kesimpulan atau memetik pembelajaran dari setiap pembelajaran yang dilakukan. Jadi yang pertama, persiapan harus matang, Bu Orin harus menjadi guru yang lebih kreatif, yang lebih inovatif, sehingga siswa juga menjadi siswa yang kreatif. Oke, terima kasih Bu Orin. Mungkin untuk pasca observasi kita pada hari ini kita cukupkan demikian. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.